Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Noto Susanto selaku dosen pengampu di mata kuliah kali ini, yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship. Perkenalkan, saya Gina Indrajati Kartika dari kelas C213. Saya akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan oleh Bapak untuk saya, yaitu dengan judul Proses Kewirausahaan. Saya akan menjelaskan tentang proses kewirausahaan. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan, lalu proses kewirausahaan itu sendiri, lalu ada model proses kewirausahaan, dan yang terakhir ada tahap-tahap kewirausahaan. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan itu ialah kemampuan menggerakkan orang-orang dan berbagai sumber daya untuk berkreasi, mengembangkan dan menerapkan solusi terhadap berbagai masalah agar dapat menciptakan makna dan memenuhi kebutuhan manusia. Lalu di sini ada faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Yang pertama ada dari faktor internal dan ada dari faktor eksternal. Faktor dari internal itu sendiri yaitu hak kepemilikan, kemampuan, dan intensif. Lalu yang faktor eksternalnya itu ada dari lingkungan. Lalu di sini ada proses kewirausahaan, diawali dengan adanya inovasi. Proses kewirausahaan itu sendiri ada dari memulai, melaksanakan usaha, lalu mengembangkan usaha, dan mempertahankan usaha. Tahap-tahap kewirausahaan yaitu yang telah saya sebutkan poin-poinnya tadi. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada tahap memulai. Tahap ini diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising, yaitu memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Yang kedua ada tahap melaksanakan usaha, yaitu tahap wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, seperti pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat ada mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Lalu di sini ada model proses kewirausahaan. Yang pertama ada inovasi, yang kedua ada pemicu, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada pertumbuhan. Lalu di sini saya tampilkan model kewirausahaan menurut Carol Nuri. Lalu di sini ada model proses perintisan dan pengembangan kewirausahaan ini digambarkan oleh B. Grave menjadi urutan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada innovation atau inovasi. Yang pertama ada dari faktor personal yang mendorong inovasi adalah yang pertama keinginan berprestasi, yang kedua adanya sifat penasaran, yang ketiga ada keinginan menanggung resiko, yang keempat ada faktor pendidikan dan faktor pengalaman. Lalu ya selanjutnya ada faktor dari lingkungan yang mendorong inovasi adalah adanya peluang, pengalaman, kreativitas. Selanjutnya ada pemicu.
Yang pertama, ada beberapa faktor personal yang mendorong pemicu, artinya yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah yang pertama, adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, tidak ada pekerja lain, dorongan karena faktor usia, keberanian menanggung resiko, komitmen dan minat tinggi terhadap bisnis. Yang kedua, ada faktor dari lingkungan yang mendorong menjadi pemicu bisnis adalah yang pertama, sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya tabungan, modal, warisan, memiliki bangunan yang strategis, mengikuti latihan-latihan bisnis, kursus bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya ada pelaksanaan. Beberapa faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, siap mental secara total. Yang kedua, adanya manajer pelaksana sebagai tangan kanan, pembantu utama. Yang ketiga, adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Yang keempat, adanya visi, pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Di sini yang terakhir ada proses pertumbuhan. Yang pertama, adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional berjalan produktif. Yang kedua, adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak. Yang ketiga, adanya produk yang dibanggakan atau keistimewaan yang dimiliki, misalnya kualitas makanan, lokasi usaha, manajemen, personalia, dan sebagainya. Yang keempat, adanya konsumen dan pemasok barang yang kontinu. Yang kelima, adanya produk investor yang memberikan fasilitas keuangan. Yang keenam, adanya kebijaksanaan pemerintahan yang menunjang berupa peraturan bidang ekonomi yang menguntungkan. Demikian presentasi dari saya. Jika masih ada yang kurang dari presentasi saya kali ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.